Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Program Studi Teknik Informatika Golongan C, Angkatan 2020. Di sini kami akan membacakan materi tentang revolusi industri 4.0, arsitektur IoT, dan infrastruktur IoT pada mata kuliah aplikasi sistem tertanam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Diva Dinata dengan NIM 41201775 selaku ketua kelompok dan moderator. Yang kedua M Hasan dengan NIM 41201427 selaku tim IT. Yang ketiga Azizatul Maswafah dengan NIM 41201583 sebagai tim kreator. Kita masuk pada pembahasan revolusi industri 4.0. Akan saya serahkan kepada Azizatul Maswafah. Baik, saya akan menjelaskan revolusi industri 4.0. Selanjutnya, apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 adalah upaya yang memungkinkan pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, dan akhirnya membuat keputusan tanpa melibatkan keterlibatan manusia. Kombinasi antar fisik, cyber, Internet of Things atau IoT, dan Internet of System yang sekaligus membuat revolusi industri generasi keempat mungkin terjadi. Di era revolusi industri 4.0, kebutuhan manusia lebih cepat didapat karena peran sistem internet yang sudah dibangun sebelumnya. Selanjutnya, prinsip rancangan revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu interkoneksi. Prinsip pertama dalam revolusi industri generasi keempat adalah interkoneksi, atau hubungan antar manusia, alat dan mesin dalam melakukan komunikasi satu sama lain, dengan Internet of Things atau IoT dan Internet of People atau IOP. Yang kedua yaitu transparansi informasi. Teknologi yang digunakan tentu memungkinkan dan mempermudah seseorang dalam mengumpulkan berbagai jenis data penting dalam proses produksi. Yang terpenting adalah mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu ketiga, bantuan teknis. Bantuan teknis menjadi prinsip ketiga, dengan informasi yang relevan dan penting untuk mengambil sebuah keputusan tepat dan memecahkan masalah dengan cepat. Kehadiran cyber physical system akan membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan berat dan berbahaya. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan, termasuk ke dalam revolusi industri 4.0 dalam pendidikan, bahwa cyber physical system nantinya dapat memutuskan sendiri secara otomatis dalam melakukan tugas sesuai dengan fungsi yang benar, tanpa membutuhkan campur tangan dari pihak eksternal atau pihak lainnya. Selanjutnya, yaitu jenis teknologi industri 4.0. Yang pertama yaitu Internet of Things atau IoT, merupakan sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanis, serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan dan terhubung. Sistem IoT memiliki 4 komponen, terdiri dari perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, hingga antarmuka pengguna. Yang kedua yaitu Big Data, merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Big Data digunakan pada banyak perusahaan atau bisnis dan membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnis mereka. Selanjutnya, yang ketiga, Augmented Reality adalah sebuah teknologi di mana menggabungkan antara dunia maya dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada dalam sebuah lingkungan nyata, kemudian memproyeksikan benda maya yang ada ke dalam waktu yang nyata. Yang terakhir yaitu cyber security, merupakan teknologi yang dibentuk untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan guna mengganggu kerahasiaan atau confidentiality serta ketersediaan sebuah informasi. Selanjutnya, materi arsitektur IoT yang akan dijelaskan oleh Diva Wahyu. Baik, saya akan menjelaskan
materi arsitektur IoT. Apa itu arsitektur IoT? Dalam konteks Internet of Things, arsitektur menjelaskan lembar kerja dari komponen terkait, fungsi, dan pengaturan serta prosedur operasional dari data yang digunakan. Sederhananya adalah membuat sistem untuk menghubungkan antar perangkat agar dapat bekerja sama. Arsitektur IoT bekerja sesuai dengan tujuan sistem. Apakah menerapkan open protocol sehingga bisa mendukung aplikasi multi jaringan atau sebaliknya. Terdapat 3 elemen utama dalam arsitektur IoT, yaitu barang fisik, perangkat koneksi ke internet, dan cloud data center. Barang fisik meliputi modul IoT, perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router, dan tempat penyimpanan aplikasi berbasis cloud. 3 layer dasar dalam arsitektur IoT. Yang pertama, perception. Layer pertama membahas soal komponen fisik dalam arsitektur. Beberapa contohnya adalah sensor, aktuator, atau perangkat apapun yang bersentuhan dengan lingkungan. Tujuannya untuk perangkat dapat mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam proyek. Yang kedua, network. Selanjutnya, merupakan proses pengolahan berdasarkan data yang sudah terkumpul. Pada layer network, ia terhubung dengan berbagai perangkat dan menjaga distribusi keseluruhan data. Yang ketiga, application. Layer application mudahnya yang dipakai untuk berinteraksi dengan user. Contoh pengaplikasiannya ketika menekan tombol untuk mengoperasikan barang elektronik pada smart device. Komponen dasar dalam arsitektur IoT. Yang pertama, things. Objek yang dilengkapi dengan sensor yang mengumpulkan data yang ditransfer melalui jaringan dan aktuator yang memungkinkan sesuatu untuk bertindak. Misalnya, untuk menghidupkan atau mematikan lampu, membuka atau menutup pintu, menambah atau mengurangi kecepatan putaran mesin, dan banyak lagi. Yang kedua, gateways. Sarana yang menyediakan konektivitas antara hal-hal dan bagian cloud dari solusi IoT, memungkinkan pre-processing dan pemfilteran data sebelum memindahkannya ke cloud, untuk mengurangi volume data, untuk pemrosesan dan penyimpanan terperinci, dan mentransmisikan perintah kontrol dari cloud ke berbagai hal. Hal-hal yang kemudian menjalankan perintah menggunakan aktuatornya. Yang ketiga, cloud gateway. Memfasilitasi kompresi dan data transmisi data yang aman antara gateway, bidang, dan server cloud IoT. Ini juga memastikan kompatibilitas dengan berbagai protokol dan berkomunikasi dengan gateway lapangan menggunakan protokol yang berbeda tergantung pada protokol apa yang didukung oleh gateway. Yang keempat adalah streaming data processor. Berfungsi untuk memastikan transisi input data yang efektif ke danau data dan aplikasi kontrol. Tidak ada data yang sesekali dapat hilang atau rusak. Yang kelima, data lake. Merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh perangkat yang terhubung dalam format alami. Data besar dalam kumpulan atau aliran. Ketika data diperlukan untuk wawasan yang bermakna, data itu diekstraksi dari danau data dan dibuat ke gudang data yang besar. Yang keenam, big data warehouse. Merupakan data yang difilter dan diproses yang diperlukan untuk wawasan yang berarti diekstraksi dari danau data ke gudang data besar. Gudang data besar hanya berisi data yang dibersihkan, terstruktur, dan cocok dibandingkan dengan danau data yang berisi semua jenis data yang dihasilkan oleh sensor. Yang ketujuh, data analytics. Dapat menggunakan data dari gudang data besar untuk menemukan tren dan mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Ketika dianalisis dan dalam banyak kasus divisualisasikan dalam skema, diagram, infografis, data besar menunjukkan misalnya kinerja perangkat, membantu mengidentifikasi inefisiensi dan mencari cara untuk meningkatkan sistem IoT, membuatnya lebih dapat diandalkan, lebih banyak pelanggan berorientasi. Yang kedelapan, machine learning and the models ML generates. Dengan pembelajaran mesin, ada peluang untuk membuat model yang lebih tepat dan lebih efisien untuk aplikasi kontrol. Model diperbarui secara berkala, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, berdasarkan data historis yang terakumulasi di gudang data besar. Yang kesembilan, user applications. Adalah komponen perangkat lunak dari sistem IoT yang memungkinkan koneksi pengguna ke sistem IoT dan memberikan opsi untuk memantau dan mengontrol hal-hal cerdas mereka.
Sementara mereka terhubung ke jaringan hal-hal serupa, misalnya rumah atau mobil, dan dikendalikan oleh sistem pusat. Yang selanjutnya, materi infrastruktur IoT. Saya serahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai infrastruktur IoT. Selanjutnya, apa itu infrastruktur IoT? Infrastruktur IoT adalah perangkat, teknologi, dan persyaratan terkait platform lainnya untuk mengoperasikan dan memelihara perangkat IoT. IoT telah menjangkau banyak aspek dalam mengembangkan dan memberi standar aspek tertentu dari pemanfaatan potensi dari IoT harus dipersiapkan dan dipahami setiap komponen dalam infrastruktur IoT. Selanjutnya adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang infrastruktur IoT. Faktor yang pertama adalah scalability. Scalabilitas solusi IoT adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan saat memilih mitra. Anda harus bertanya apakah peningkatan skala akan memerlukan upaya konfigurasi yang memakan waktu atau investasi yang signifikan dalam perangkat keras baru. Idealnya, proses scale up harus sederhana dan mudah dengan sumber daya minimal, termasuk waktu, uang, dan tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai bisnis. Yang kedua adalah feasibility. Fitur utama dari platform IoT haruslah memudahkan pengguna. Ini harus intuitif dan mudah diakses untuk tenaga kerja yang paham teknologi dan tidak terlalu sehat secara teknis. Sistem harus berintegrasi dengan proses yang ada untuk memberikan nilai maksimal. Dan untuk faktor yang selanjutnya, faktor yang ketiga adalah connectivity management. Akan membantu jika Anda mempertimbangkan bagaimana dan di mana data IoT akan diproses. Juga mencari tahu apakah itu akan diproses terutama di cloud atau ada kebutuhan untuk pemrosesan informasi yang lebih lokal. Hal lain yang menjadi perhatian harus adalah apakah data akan dibutuhkan di lokasi tertentu, seperti smart city. Faktor yang paling penting adalah bandwidth yang diperlukan untuk setiap solusi dan persyaratan konektivitas secara keseluruhan. Faktor yang keempat adalah security. Risiko terbesar untuk memperkenalkan teknologi IoT ke dalam proses bisnis adalah keamanan. Sementara, sebagian besar platform yang menyertakan tambalan dan enkripsi harus mencari solusi yang menanamkannya di setiap tingkatan. Selain itu, cari fitur pemantauan atau autentikasi khusus di luar perlindungan tingkat dasar agar tetap aman. Selanjutnya, faktor kelima adalah data aggregation and management. Platform IoT akan mengumpulkan data dan harus menggabungkannya berdasarkan kebutuhan Anda. Idealnya, ia harus dengan cepat memproses data yang masuk dan mengirimkannya secara real-time untuk pengambilan keputusan yang cepat. Dan faktor yang terakhir adalah integration. Ketika datang ke pengembangan platform IoT, Anda memerlukan solusi yang mendukung proses organisasi perusahaan Anda. Kita harus mencari sistem IoT terintegrasi dengan penyedia layanan standar untuk mentransfer aplikasi nanti jika diperlukan. Selain itu, pertimbangkan platform yang terintegrasi dengan perangkat lunak perusahaan yang ada, seperti CRM dan ERP. Ini juga harus menggabungkan aplikasi internal atau pihak ketiga lainnya yang digunakan oleh tim atau departemen lain dalam organisasi Anda. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Diva Wahyu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan juga banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.